Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mengawali segmen ini, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK Purbaya Yudi Sadewa memastikan arah kebijakan ekonomi tetap solid walaupun Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Purbaya mengatakan pemerintah dan otoritas sektor keuangan telah mengantisipasi kemungkinan munculnya sentimen pasar setelah pengunduran diri Peri. Pernyataan tersebut menegaskan kebijakan ekonomi tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas. Pemerintah juga berupaya memastikan pergantian Gubernur Bank Indonesia tidak mengganggu kepercayaan pelaku pasar. Jadi dia sudah terlibat dengan proses KSSK sudah cukup lama. Bahkan dia dulu main ganda di LPS dan BI. Jadi knowledge-nya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Meski demikian, Purbaya tidak menjelaskan langkah teknis yang disiapkan KSSK. Ia juga tidak menyebut adanya kebijakan atau intervensi khusus untuk merespons pengunduran diri Peri. Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Anggito Abimanyu mengungkapkan, pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia tidak mengganggu kesinambungan kebijakan moneter maupun koordinasi antar otoritas di sektor keuangan. Anggito mengatakan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia, LPS, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Kementerian Keuangan diyakini akan tetap berjalan. Ia juga meyakini kesinambungan kebijakan akan menjadi semakin kuat di bawah kepemimpinan baru. Kita ucapkan terima kasih ya kepada Pak Peri, pengabdiannya luar biasa, karyanya udah membuktikan ya, dan apapun yang beliau putuskan karena alasan pribadi dan keluarga ya. Jadi saya kira kebijakan moneter ataupun koordinasi kebijakan dengan LPS maupun dengan OJK dengan keuangan akan terus berjalan, bahkan lebih kuat. Tadi malam sudah dikumpulkan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena ini adalah keberlanjutan dari kebijakan yang ada, cuma kita akan membangun suatu sinergi yang lebih baik. Adapun proses pengisian jabatan Gubernur Bank Indonesia definitif akan mengikuti ketentuan perundang-undangan. Presiden akan mengajukan calon kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebelum ditetapkan. Selama proses tersebut berlangsung, pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS akan menjaga koordinasi kebijakan. Langkah ini diperlukan agar masa transisi kepemimpinan Bank Indonesia tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan maupun kepercayaan pasar. Pemerintah menargetkan peraturan Presiden mengenai tata kelola Koperasi Desa Merah Putih rampung pekan ini. Penyelesaian aturan ini diperlukan sebagai acuan seluruh pihak dalam menjalankan program prioritas Presiden ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan Selasa siang. Menurutnya perumusan implementasi program Kopdes diharapkan mampu mendorong desa dan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kopdes akan lebih difungsikan sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang subsidi dan barang-barang bantuan pemerintah. Zulhas juga menyebut Kopdes berfungsi sebagai off-taker atau pihak pembeli produk-produk pertanian seperti beras, gabah, dan lainnya. Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2026. Jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi hampir 36.000 unit pada akhir tahun. Insyaallah di Oktober, Koperasi Desa Merah Putih, nelayan Merah Putih sudah terasa nanti dampaknya di tengah-tengah masyarakat. Itu saya kira ada satu lagi yang akan kami selesaikan, yaitu Perpres. Mudah-mudahan minggu ini selesai tata kelolanya agar semua bisa punya pegangan yang sama.